Harusnya acara ini diselenggarakan di Balai Sudirman, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak. Untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum kepada Jokowi. There's no point of return. Tidak akan lagi ada titik mundur. Sekali kita kembangkan layar, maka kita akan terus maju. Ya, Jokowi ditangkap. Di Joko Widodo akhirnya masuk penjara sebelum Desember 2024. Hari rakyat Indonesia ingin mengurus dinasti Jokowi. Rasa lesat dunia cerah, fufu falfa masuk penjara. Oktober silaturahmi kebangsaan yang diwakili oleh hanya beberapa orang saja karena sebagian akan tidak sempat hadir. Saya Dido juga dalam perjalanan, sedikit lagi sudah sampai. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan saya selaku inisiator dan sekaligus ketua pelaksana acara 14 Oktober ingin memberi waktu mungkin 2 menit aja ya, 2-3 menit buat abang-abang semua untuk menyampaikan testimoni yang jauh yang lebih fokus pada persiapan acara 14 Oktober nanti pada hari Senin. Nanti kemudian saya simpulkan di ujung press conference ini. Intinya mengingat bahwa konferensi pers kami pada beberapa hari lalu dan sudah terlanjur undangan beredar. Harusnya acara ini diselenggarakan di Balai Sudirman. Hanya seperti biasa, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak. Oleh sebab itu, kami kumpul lagi untuk melakukan evaluasi dan penting untuk menyampaikan kepada publik bahwa kami tidak ingin melakukan tafsir politik atas keputusan Balai Sudirman yang membatalkan acara kami. Biarkan itu menjadi pendapat publik, menjadi perbincangan di WA Group. Kalaupun ada yang berpendapat mungkin dikait-kaitkan dengan intervensi istana karena sebelum acara kami juga ada insiden yang dilakukan oleh sejumlah pihak. Maka kesempatan ini, di sini saya mengajak semua pihak kita nggak usah melebar kemana-mana. Kita tidak perlu untuk mencari tahu siapa dalam, walaupun publik sudah tahu aktor premanismenya. Memang tanggal 20 harus meninggalkan istana. Jadi Pak Jokowi dan kawan-kawan, acara silaturahmi kebangsaan ini akan dilakukan secara apa adanya, mengalir dinamis. Ini hak warga negara menggunakan hak konstitusi untuk menyelenggarakan forum kebersamaan anak bangsa. Semoga nanti setelah acara ini pindah ke Bidakara tidak ada gangguan dari tangan kekuasaan maupun pihak-pihak lain yang tidak senang anak bangsa berkumpul. Untuk mempersingkat waktu, mungkin dari beberapa narasumber di sini sebagai penyelenggara, saya mau dari Prof, kemudian Bang Refli Harun, Bang Marwan, Bang Roy, Bu Nur, Bang Adi Masandi, Bang Pas nanti lagi ya, Bang Isak dan lain-lain. Waktu saya persilakan 2-3 menit saja supaya kita rampung untuk pesan ini kuat sampai ke publik menyangkut dengan insiden pembatalan sepihak oleh Balai Sudirman, dan kami tetap bergerak maju untuk melaksanakan di Bidakara. Dan mungkin ada penambahan pentingnya acara ini dengan tujuan-tujuan pertemuan para tokoh tersebut, baik dari perspektif politik, hukum, maupun isu-isu yang menyangkut penegakan hukum. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Prof. Antoni Budayawan. Terima kasih Adinda Faisal Asgaf. Biar gambarnya bagus. Biar gambarnya bagus. Nah, biar gambarnya bagus. Siap. Ya, sudah. Agak sedikit malu-malu. Kita sedang nanti-nantikan kehidupan berbangsa dan bernegara ini selama 10 tahun ini hancur lebur.
Dan hancur lebur ini adalah bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena kesengajaan secara sadar. Mereka melanggar, Jokowi melanggar peraturan, undang-undang dan sebagainya. Lalu kemudian Pak Jokowi dengan memamerkan kekuasaannya seolah-olah ini adalah tanpa bisa tersentuh oleh hukum. Oleh karena itu, pada 20 Oktober ini akhirnya Jokowi akan menjadi masyarakat sipil. Dan kita harus mengapresiasi inisiatif mengenai silaturahmi kebangsaan ini. Ini adalah mengingatkan bahwa semua orang harus sama di depan hukum, harus berani mempertanggungjawabkan di depan hukum. Nah, jadi ini adalah mengingatkan 14 Oktober adalah konsolidasi dari kebangsaan untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum kepada Jokowi agar kehidupan bangsa dan negara ke depannya akan menjadi normal kembali dan mengikuti konstitusi yang sudah diacak-acak. Saya rasa ini adalah momentum yang sangat penting untuk kita semua bangkit kembali. Semoga hukum dapat ditegakkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cerdas. Ya, kawan-kawan semua, tanggal 20 Oktober ini akan menjadi ujian bagi dua orang penting di Republik ini. Pertama, ujian bagi Joko Widodo, Jokowi alias Mulyono. Akankah dia masih bernyali untuk mengganggu acara seperti ini? Karena acara seperti ini dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Jadi buat yang barangkali ada mata-mata di sini, ya pasti ada kan? Jangan-jangan mata-matanya juga pakai kamera juga, jangan-jangan ya. Sampaikan ini dilindungi oleh konstitusi. Itu satu. Itu mata-matanya katanya. Yang kedua adalah ujian bagi Prabowo Subianto, calon presiden terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober. Akankah dia pro terhadap tumbuh kembangnya demokrasi di Republik ini? Tidak hanya omong-omong soal pemberantasan korupsi, soal pemberantasan kemiskinan, soal yang terkait dengan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, persatuan dan lain sebagainya, tetapi mau bersama-sama kita bicara tentang menumbuh kembangkan demokrasi. Itu saja. Dan akan kita lihat pada tanggal 14 Oktober nanti, apakah komitmen demokrasi kita tetap tumbuh dan kuat serta bisa kita tegakkan, termasuk dari gangguan-gangguan pihak lain, ataukah tidak. Karena bagaimanapun, there's no point of return. Tidak akan lagi ada titik mundur. Sekali kita kembangkan layar, maka kita akan terus maju. Saya, Faisal Asegaf, sudah menyatakan kami akan oposisi terhadap pemerintahan 5 tahun ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ya, terima kasih. Bang Faisal sudah mengundang kami dari petisi 100 untuk mengingatkan saja bahwa bagi Jokowi dan antek-anteknya, petisi 100 sudah meminta pemakzulan Jokowi sejak bulan Juli 2023. Nah, ternyata gerakan ini makin ke belakang, semakin masif, dan rakyat yang mendukung supaya pemakzulan itu akan segera dilaksanakan atau harus dilaksanakan itu semakin besar. Maka pemakzulan itu sudah berubah kosakatanya tadi ya. Mungkin nanti bisa direkam juga sama siapa tadi mas kita itu? Ya, untuk dicatat. Jadi istilahnya itu adalah tangkap dan adili. Takdili ya. Takdili Jokowi. Dan itu harus kita mulai gerakan kita, gerakan rakyat itu hari Senin tanggal 14
Oktober 2024 sampai nanti beliau pulang yang katanya akan disambut dengan sukacita. Saya kira dari petisi 100 dan mahasiswa itu justru akan menyambutnya di Solo dengan gerakan takdili. Takdili Jokowi, takdili Jokowi, takdili Jokowi, mulai Senin sampai nanti akhirnya Jokowi ditangkap. Saya kira itulah acara kita pada hari ini untuk memulai momentum takdili Jokowi sampai nanti Joko Widodo akhirnya masuk penjara. Jadi Mulyono kita harapkan masuk penjara sebelum Desember 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu mau ngomong apa, hanya menyatakan bahwa ternyata masih banyak yang ingin bangsa ini selamat. Saya selalu menyatakan kita bangsa Indonesia 280 juta orang disibukkan oleh satu keluarga dari Solo selama 10 tahun. Semua energi habis mengurus dia. Dan saatnya tanggal 20 Oktober kami 280 juta orang rakyat Indonesia ingin mengurus keluarga Jokowi. Kita ingin menyiapkan kamar untuk keluarga Jokowi. Kita ingin siapkan makanan dari negara untuk keluarga Jokowi atas pelanggaran yang dia lakukan selama ini. Nah, saya berharap bahwa betul tadi tapi sekarang sedang dimunculkan banyak sekali profesor fufu papa yang dimunculkan untuk membela Jokowi, dan saya pikir akan muncul lagi profesor Kanebo. Profesor Kanebo itu adalah profesor. Kanebo itu kan baru berfungsi kalau ada air. Nah, jadi kalau dikasih air, nah kelihatannya sedang dimunculkan oleh mereka. Dan saya setuju tadi Pak Marwan, kita sambut Jokowi di Solo untuk menyiapkan kamar bagi mereka, karena coba bisa bayangkan betapa orang ini pemberaninya, tinggal menghitung hari untuk lengser, dia masih membagi-bagi tanah rakyat untuk koleganya, masih menerbitkan PSN, PSD beberapa hari lalu. Ini orang ini menurut saya memang urat takutnya sudah tercabut dan urat malunya sudah nggak ada. Maka kita harus mengembalikan bahwa kau manusia biasa menghadapi rakyat Indonesia 280 juta. Jadi Pak Faisal Segaf, 14 Oktober adalah Hari Rakyat Indonesia ingin mengurus dinasti Jokowi. Ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh ya, kata Bang Refli, kita harus nyanyi dulu. Hidup sehat, rasa lezat, dunia cerah, fufu fava masuk penjara. Ulangi ya. Rasa lezat, hidup sehat, dunia cerah, fufu fava masuk penjara. Kenapa fufu fava masuk penjara? Kata Bu Nur tadi saya dikatakan, Mas Roy itu kok tampak berat banget. Iya berat banget. Karena kalau kemarin saya hanya gendong 1, sekarang saya gendong 2. Ini dua yang bikin keonaran, bikin berat. Ini anak-anaknya Mulyono. Ya. Yang satu ini, Gareng ini berani bikin kaos
judulnya Putra Mulyono. Kita di sini semua adalah korbannya Mulyono ini. Nah, ini korbannya Mulyono. Jadi teman-teman semua, saya sedikit kritisi saya untuk Bang Said dulu. Kalau Mulyono itu tadi jangan dikatakan dia urat takutnya sudah putus, Bang. Urat malunya iya. Ya. Tapi urat takutnya buat kita semuanya. Kita jangan sampai urat takut kita putus. Setuju? Setuju. Ya, jadi besok akan 14 Oktober. Itu ternyata justru sudah benar para Bapak. Kita dipindahkan ke Bidakara. Bidakara itu kalau dari namanya, dua suku kata terakhir Kara. Itu kalau dibalik namanya Raka. Nah, jadi memang kita harus adili Raka Buming di sana. Ya, kita harus bikin Buming gojek-gajing, langit gelap-gelap. Indonesia harus diselamatkan dari perilaku Karet Petro dan Petro yang jadi raja sekarang ini. Itu harus dihadiri dan kita jangan sampai putus urat malunya, urat takutnya. Terima kasih.